Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Ya, selamat pagi untuk teman-teman yang ada di SMA Negeri 1 Padamara. Selamat bergabung ke kegiatan Kemah Blog pada tahun 2021-2022. Oke, di sini sebelumnya perkenalkan dulu, nama kakak Mikan Lia Prihatiningtyas Tambayun. Kakak di sini akan menyampaikan sedikit materi tentang kepemimpinan atau leadership. Nah, semoga dengan apa yang kakak sampaikan ini menjadi sekelumit ilmu bagi kalian dan juga semoga bermanfaat untuk kedepannya. Oke, tanpa berpanjang lebar, kita langsung aja masuk ke materi kepemimpinan. Oke, kepemimpinan. Apa sih artinya kepemimpinan? Kepemimpinan itu berasal dari kata pimpin, yang artinya ialah seseorang yang menjadi ketua atau kepala organisasi. Pimpinan itu juga bisa disebut orang yang mendorong dan menggerakkan orang lain agar mau bekerja sama mencapai tujuan yang telah ditentukan. Nah, kalau pengertian kepemimpinannya itu kemampuan untuk mempengaruhi dan menggerakkan orang lain guna mencapai tujuan tertentu. Ini berarti bahwa kepemimpinan akan menentukan tercapainya tujuan atau tidaknya suatu tujuan organisasi dilihat dari seorang pemimpinnya. Oke, dalam menggerakkan orang lain, kita juga perlu dan harus juga mengingat ada faktor-faktor seperti berikut. Ada 4 faktor yang harus kita lihat, yang harus kita ingat juga saat akan menggerakkan orang lain atau akan memimpin suatu organisasi atau memimpin orang. Yang pertama adalah kepemimpinan. Artinya kemampuan seseorang yang harus ada atau harus bisa mempengaruhi serta mengingatkan orang lain. Untuk apa? Untuk bekerja sama dalam usaha mencapai suatu tujuan. Yang kedua ada komunikasi. Komunikasi yaitu cara dan media penyampaian pesan. Media penyampaian pesan suatu pemimpin juga harus pandai dalam menyampaikan pesan, terus menyampaikan pendapat, seperti itu. Yang ketiga ada instruksi. Instruksi itu petunjuk kerja yang jelas, tegas, terarah, dan jelas bagaimana jalan pelaksanaannya. Jadi dalam kepemimpinan itu seorang pemimpin harus mempunyai ketegasan, terus juga ada mempunyai petunjuk kerja atau kinerja yang jelas gitu. Terus juga dia harus mempunyai suatu pedoman agar organisasi tersebut itu dapat terarah agar mencapai suatu tujuan. Yang terakhir ada fasilitas. Fasilitas ini kemudahan yang menyebabkan pekerjaan menjadi mudah untuk dilaksanakan. Selanjutnya ada tipe-tipe kepemimpinan. Setiap organisasi, setiap setiap
perusahaan itu pasti intinya organisasi ya, itu pasti ada beberapa macam atau beberapa tipe kepemimpinan. Yang pertama ada kepemimpinan pribadi atau personal leadership. Ini apa? Berkaitan dengan hubungan langsung dengan pribadi. Ingin tahu semua keadaan anggota. Artinya, si pemimpin tersebut itu berhubungan langsung dengan pribadi atau dengan anggota-anggota mereka. Jadi si pemimpin tersebut itu melakukan kayak pengecekan secara langsung kepada anggota-anggotanya, seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu. Terus juga yang B ada kepemimpinan non-pribadi atau non-personal leadership. Ini melalui hierarki ke organisasi. Artinya, kepemimpinan non-pribadi itu tersusun secara organisasi. Jadi ada urut-urutannya. Contoh, misalkan kalau kalian mau tanda tangan suatu kegiatan ke pemimpin organisasi tersebut, mengajukan proposal, pasti ada tahapannya toh. Dari sekretarisnya dulu dicek, terus naik lagi ke bendahara untuk dicek keuangan dan lain-lain, sampai akhirnya ke pemimpin tersebut. Terus yang ketiga ada kepemimpinan otoriter. Ini artinya kepemimpinan sebagai hak pribadi, berkuasa penuh dan tidak ada yang bisa ikut campur. Artinya si pemimpin tersebut atau bisa disebut ketuanya, bisa disebut ketua itu berkuasa penuh ya atas segala peraturan, atas segala kebijakan-kebijakannya untuk organisasi yang dia pimpin. Yang keempat, ada kepemimpinan yang demokratis. Artinya apa? Menerima, menghargai saran, pendapat, nasihat yang disampaikan oleh anggota-anggotanya. Jadi kepemimpinan demokratis ini, si pemimpin tersebut atau si ketua tersebut itu sangat terbuka, dalam artian si pemimpin atau si ketua tersebut membuka untuk menerima dan menghargai saran serta pendapat, kritikan, sekalipun nasihat ya dari para anggotanya. Terus yang ke-5, kepemimpinan paternalitis atau kebapakan. Ini sudah ada kata-kata kebapakan ya, pasti di pikiran kalian juga sudah tahu harusnya itu seorang pemimpin atau ketua itu bisa dijadikan sebagai sosok seorang ayah atau pengasuh atau pembimbing dalam organisasi tersebut. Selanjutnya, ada kepemimpinan laissez-faire. Itu bebas apa maunya. Itu bebas apa maunya masa bodoh. Artinya apa? Si pemimpin tersebut atau si ketua tersebut itu masa bodoh dengan tujuan organisasinya, dengan tujuan anggota-anggotanya, tidak mementingkan kesejahteraan anggota-anggotanya gitu loh. Terus selanjutnya ada kepemimpinan militer. Ini yang terakhir ada kepemimpinan militer. Kalau udah dengar kata-kata militer itu pasti di gambaran kalian apa? Pasti kepemimpinan itu harus melaksanakan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh pemimpin atau ketua. Ketika ketua bilang A, berarti harus
dilaksanakan. Ketika ketua bilang B, harus dilaksanakan. Itu dilaksanakannya tanpa adanya membantah gitu. Next, untuk dapat melaksanakan tugas ya, seorang pemimpin juga harus memiliki dua aspek. Aspek yang pertama yaitu aspek internal. Aspek internal itu pemimpin harus mempunyai keadaan organisasi. Harus mengetahui maksudnya. Harus mengetahui keadaan organisasi, ya, gerak dan tujuannya. Aspek internal berarti si pemimpin itu harus mengetahui apa? Situasi dan kondisi yang ada di dalam organisasi tersebut. Selanjutnya ada aspek eksternal. Berarti ini apa? Si pemimpin harus mengetahui perkembangan organisasi lainnya. Berarti harus mengetahui bagaimana sih faktor eksternal atau faktor yang ada di luar organisasi tersebut. Tuh, contohnya tadi faktor perkembangan organisasi yang lain. Itu. Jadi organisasi yang kita pimpin itu harus sering melaksanakan evaluasi agar dapat lebih bisa dikatakan lebih baik dengan organisasi yang lain. Terus juga di aspek eksternal itu dapat mengetahui perkembangan situasi masyarakat luar organisasi. Jadi dalam berorganisasi kita tidak mementingkan tidak serta-merta mementingkan kepentingan internal saja, tetapi kita juga bisa mengembangkan situasi masyarakat yang ada di sekitar organisasi tersebut. Seperti itu. Setelah itu ada sifat kepemimpinan. Ini yang paling penting. Bagi saya ini yang paling penting, sifat kepemimpinan. Jadi seorang pemimpin itu harus memiliki keempat sifat ini. Itu harus wajib gitu. Yang pertama ada sidik. Sidik artinya benar. Benar akan apa? Akan perbuatannya, akan tindakannya. Masa iya seorang pemimpin kita ambil pemimpin yang yang tidak perbuatannya tidak jelas gitu ya, tidak benar, intinya melanggar norma dan hukum. Itu tidak sesuai. Terus selanjutnya ada tablik atau menyampaikan. Kenapa menyampaikan di sini itu seorang pemimpin juga harus dapat menyampaikan hak para anggota, hak yang harus dimiliki anggota, seperti itu. Amanah dapat terpercaya atau dapat dipercaya. Seorang pemimpin juga harus mempunyai sifat amanah atau terpercaya, karena tanggung jawab seorang pemimpin itu sangat berat. Nah, selanjutnya ada fatona. Kenapa harus fatona? Karena seorang pemimpin itu dibutuhkan dalam organisasi itu seorang organisasi itu membutuhkan pemimpin yang cerdas. Agar apa? Agar dapat melihat atau yang pertama bisa mengembangkan organisasinya, memajukan organisasinya. Selain itu, ketika ada masalah, si pemimpin harus menyikapinya dengan cerdas, dengan bijaksana, agar semua para anggota juga masih sejahtera gitu. Setelah itu dapat mencapai tujuan suatu organisasi. Next
ada asas kepemimpinan. Di asas kepemimpinan ini saya ambil yang dari Ki Hajar Dewantara dalam Bahanuddin. Ada 3 prinsip yang fungsional di kepemimpinan ini. 3 prinsip ini sudah kita sudah kita bisa dikatakan ini sudah tidak asing lagi. Yang pertama, ingarso sing tulodo. Artinya apa? Seorang pemimpin harus mampu dan memiliki sikap dan perbuatan yang menjadi panutan untuk orang yang dipimpin. Ing madya mangun karso itu seorang pemimpin harus mampu membangkitkan semangat berswakarsa dan berkreasi pada orang-orang yang dipimpinnya atau pada anggotanya. Yang terakhir ada tuturi handa yani. Berarti seorang pemimpin juga harus mampu mendorong orang-orang yang diasuhnya agar berani berjalan di depan dan sanggup bertanggung jawab atas apa yang telah mereka perbuat itu atau atas yang mereka lakukan. Selanjutnya ada bekal pemimpin. Tadi ada sifat pemimpin, yang ini ada bekal pemimpin. Bekal pemimpin yang pertama ada rohaniyah. Pemimpin harus memiliki rohaniyah atau iman yang kuat ya. Selain itu juga harus jujur, bijaksana, sederhana, dan yang lebih penting adalah tanggung jawab, berani bertanggung jawab. Terus ada jasmaniyah. Jasmaniyah itu apa? Seorang pemimpin harus memiliki badan yang sehat. Agar apa? Agar nanti terampil, tangkas dan kuat ya. Terus ada rasio atau nalar. Nah ini tadi berkaitan dengan sifat, yaitu cerdas. Seorang pemimpin harus mempunyai kecerdasan ya. Selain kecerdasan harus mempunyai juga pandangan yang luas agar dapat mengambil keputusan yang tepat. Selanjutnya yaitu pelaksanaan gerakan kepemimpinan. Kepemimpinan ini dalam gerakan pramuka penerapannya berdasarkan sistem Among atau kepemimpinan Pamong, yaitu berdasarkan ing ngarso sing tulodo, ing madya mangun karso, tuturi handa yani. Nah, di sini ada dalam pembinaan pramuka, kalau kita terapkan ing ngarso sing tulodo itu ing ngarso sing tulodo, ing madya mangun karso, tuturi handa yani bisa kita terapkan pada pramuka siaga, mulai dari pembinaan pramuka siaga, pramuka penggalang, pembinaan pramuka penegak, dan pandega. Ini apa? Disesuaikan dengan perkembangan jiwa dan usia peserta didik ya. Karena setiap tingkatan itu perkembangan jiwa dan usia peserta didik itu berbeda-beda. Jadi itu untuk apa? Menanamkan kesadaran dan keyakinan akan tanggung jawab sebagai seorang pemimpin. Jadi kita di sini sebagai anggota gerakan pramuka itu dilatih untuk menjadi individu yang mempunyai kesadaran dan keyakinan akan tanggung jawab terhadap segala perbuatan yang kita lakukan ya, sekecil apapun. Jadi kita di sini dilatih untuk bertanggung jawab, entah itu kepada diri sendiri, entah itu kepada orang tua, entah itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Dari deskripsi singkat tadi ya, tentang materi kepemimpinan ya, semoga apa yang tadi Ikan sampaikan sedikit materi itu bermanfaat untuk kita semuanya. Oke.
Kalau ada pertanyaan, boleh bisa nanti ya di japri ke Maniken boleh, nggak apa-apa, atau tanya ke teman-teman Pantara kalian. Oke, kalau seperti itu Mbak Nikan cukupkan ya, Kak Nikan cukupkan untuk materi kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.